Anda bilang apa? Saya sedang dalam perjalanan ke kantor. Tidak masalah, tidak masalah. Besok pagi-pagi sekali. Akan saya bawa ke rapat. A30L50 Asulu. Ayo cepat kemari, Pangeran ke-6 jatuh ke air. Pangeran ke-6 sudah sadar. Semoga dewa menampakkan diri. Kalian ini. Ini untuk apa? Saya hanya seorang pekerja kantoran. Tidak mampu menerima hadiah besar ini. Yang mulia, Anda bilang apa? Anda adalah putra sah permaisuri. Adik kandung putra mahkota. Memiliki 200.000 pasukan berkuda. Cucu kandung jenderal besar. Sao Agung, Pangeran ke-6. Kamu. Yang mulia, Anda bilang apa? Kamu bilang, Kaisar adalah ayahku. Permaisuri adalah ibuku. Jadi yang memiliki 200.000 pasukan berkuda itu adalah kakekku, atau pilar penopangku. Tepat sekali. Di kehidupan sebelumnya, saya dihina seperti anjing karena mengangkat batu bata. Di kehidupan ini, saya bisa bersenang-senang sebagai pangeran. Tuhan, kompensasi ini terlalu hebat, bukan? Yang mulia, akhirnya Anda sadar. Atas perintah permaisuri, mengirim sarang burung untuk menyegarkan tubuh yang mulia. Ambilkan. Pergi mati saja. Di kehidupan sebelumnya, saya bekerja keras di perusahaan. Di kehidupan ini saya masih bisa dibiarkan oleh kamu, si Kasim, untuk dibully. Melawan tuan kecil. Kamu bahkan tidak lebih baik dari satpam perusahaan. Ini barang apa sih? Anakku. Anakku, oh, apakah kamu terluka? Tenang saja, Ibu Permaisuri. Ayahanda. Tidak heran ini adalah darahku. Besok akan kukukuhkan kamu sebagai Pangeran Jin. Berikan hadiah 1000 tael emas kepada istana pangeran. Terima kasih, Ayahanda. Halo bos, Kaisar ini hebat. Bisa diatur. 4 perlengkapan penting untuk melintasi waktu. Sekarang sudah memiliki uang, kekuasaan, dan status. Tinggal kurang kecantikan. Hamba Diao Chen. Untuk yang mulia, menghangatkan tempat tidur. Tanda ini, Kasim yang membunuhku sebelumnya, juga memiliki tanda ini. Pertama membunuh, lalu menggoda. Sepertinya aku perlu menggunakan cara yang lebih keras. Lari lintas alam sejauh 5 kilometer. Semua, lari lebih cepat. Bisa tidak? Jika tidak bisa, pergi saja. Cepat. Saudara-saudara, berikan lebih banyak usaha. Kenapa kamu bergetar? Apakah kamu bisa? Saya bisa. Jika tidak bisa, pergi saja. Apakah bisa bertahan? Jika tidak bisa bertahan, pergi saja. Bisa. Kakek, latih dengan cara-cara yang saya ajarkan ini. Dalam waktu beberapa bulan, daya tempur kita pasti bisa meningkat 30%. Menguji kesetiaan. Kembali untuk diuji. Ini terlalu kejam, kan? Setelah disiksa, masih bisa bersumpah untuk melindungi Tuan. Hanya dengan itu saya berani mempercayakan punggung saya kepada mereka. Hei, kamu, hati-hati sedikit. Jangan sampai benar-benar mati. Yang mulia Pangeran Jin, kali ini lulus ujian. Totalnya 36 orang. Baik, ke-36 orang ini. Mulai sekarang, perlakuan baju zirah kuda akan meningkat 10 kali lipat. Mulai sekarang, kalian akan disebut sebagai pengawal langit. Ya. Tepat. Belajar tidak boleh malas. Tunggu sebentar setelah kelas selesai. Bagaimana jika kakak membawamu jalan-jalan? Jika bukan karena mengingat kamu adalah kakakku, saya sudah lama ingin berkelahi denganmu. Kamu ini, sungguh berani. Pangeran Jin tidak berperilaku baik. Menyerang putra mahkota. Dihukum 30 cambukan. Guru besar Meng. Dan saya hanya bermain-main seperti saudara. Tidak ada niat untuk menyinggung. Pertama raja, kemudian saudara kandung. Putra mahkota yang baik hati. Namun, ada yang semakin melampaui batas. Bahkan timbul niat untuk memberontak. Guru besar, berhati-hatilah dalam berbicara. Yang mulia, apakah Anda tidak merasa aneh?
Mengapa saat Anda sakit di musim dingin, justru ada yang terjatuh di kolam teratai? Beberapa hari yang lalu, Pangeran Jin secara terbuka memberikan hadiah kepada raja. Niat jahatnya sangat jelas. Itu untuk merekrut pengawal dan juga meningkatkan tunjangan mereka. Apa yang salah dengan itu? Di istana banyak pengawal. Mengapa hanya Pangeran Jin yang membutuhkan pengawal? Bahkan harus memilih dari tentara penjaga negara. Saya juga sudah mendengar. Pangeran Jin di dalam militer. Dengan sembarangan memukuli dan menghina tentara. Kamu omong kosong. Itu adalah yang saya rancang khusus. Pelatihan militer. Untuk meningkatkan kekuatan militer. Seorang yang tidak berpengetahuan dan tidak berguna. Jika bisa membantu meningkatkan kekuatan militer, babi saja bisa memanjat pohon. Jelas-jelas itu sengaja mengacaukan semangat tentara. Ayo, kau barang tua. Berani menuduh aku di depan. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Kenapa bunga ini begitu merah? Berani sekali. Jangan bersikap tidak sopan kepada guru besar. Minta maaf kepada guru besar. Kakak Kaisar. Apakah kau benar-benar percaya? Aku sengaja jatuh ke air untuk mencelakanmu. Aku tidak melakukannya. Di kolam teratai ini selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada yang jatuh ke dalam air. Pangeran Jin juga paling mahir dalam berenang. Mengapa jatuh ke dalam air tanpa sebab? Aku. Pemilik asli tidak jatuh ke dalam air. Bagaimana aku bisa melintasi waktu? Tapi alasan ini, justru sialnya tidak bisa diungkapkan. Kau menggunakan alasan untuk melakukan pembunuhan. Pura-pura merekrut pengawal. Sebenarnya menyuap pejabat tinggi militer secara diam-diam. Menganiaya prajurit rendah. Membuat tentara terpecah belah. Berhenti omong kosong. Ayahku adalah kaisar. Saudaraku adalah putra mahkota. Apa untungnya mengacaukan tentara bagiku? Tentu saja untuk memanfaatkan celah. Mengendalikan tentara. Kemudian mengambil kesempatan untuk menjatuhkan putra mahkota. Membuat diriku naik ke posisi calon penerus. Kepala sekolah. Tolong jangan bicara lagi. Yang mulia putra mahkota. Pangeran Jin sangat licik. Anda tidak boleh lagi bersikap lembut. Harus segera merencanakan. Jika tidak, kerajaan ini akan segera berpindah tangan. Pergi sana, kau. Saya bilang padamu. Saya sudah sabar padamu berkali-kali. Kau ingin lebih, ya? Aku adalah kakakmu. Berhenti. Yang mulia putra mahkota. Hamba yang tua memiliki kesetiaan yang tulus. Dapat terlihat oleh matahari dan bulan. Kesetiaanmu. Pangeran Jin berbuat jahat di depan. Bertindak semena-mena. Bukti yang kuat seperti gunung. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya. Aku akan membuatmu mati karena kesetiaanmu. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Kamu orang tua. Hari ini aku pasti akan memukulmu sampai mati. Ayo cepat kemari. Tangkap dia. Kenapa belum kau tarik? Yang mulia putra mahkota. Pangeran Jin memukul murid suci saya seperti ini. Mohon yang mulia untuk membela hamba yang tua ini. Hari ini, meskipun Pangeran Jin tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Saudaraku, Kaisar. Apakah kau terluka? Banyak pengawal di sekitar. Orang jahat seperti ini. Kenapa kau harus turun tangan sendiri? Lihat, tangan ini sudah terluka. Yang mulia putra mahkota. Bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini kepada saya? Aku melakukan semua ini untukmu. Menuduh putra mahkota saat ini. Hukumannya seharusnya dijatuhi hukuman mati. Sekarang juga, sujud dan minta maaf kepada Pangeran Jin. Saya tidak salah. Saya tidak terima, panggil orang. Umumkan titah dari permaisuri. Mencabut gelar guru besar Meng sebagai putra mahkota. Mulai hari ini, diturunkan menjadi rakyat biasa. Diusir dari istana timur. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Yang mulia putra mahkota. Bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini kepada saya? Penasihat tua ini adalah gurumu. Penguasa dan menteri yang terdahulu. Guru dan murid. Bukankah ini yang Anda katakan sendiri? Bawa pergi. Lepaskan saya, lepaskan saya. Putra mahkota, Anda tidak mendengarkan nasihat. Kamu pasti akan menyesal. Sangat keterlaluan. Ini sungguh tidak masuk akal. Zhao Agung selalu menghormati guru dan jalan yang benar. Pangeran Jin berani memukul guru. Ini benar-benar melanggar hukum. Pangeran Jin ini, di dalam militer, menggunakan cambuk dan penyiksaan terhadap tentara, menyebabkan kemarahan langit dan bumi. Sekarang, para tentara berkumpul di dalam barak, menuntut penjelasan. Telah menyebabkan kerusuhan yang cukup besar. Putra mahkota yang terhormat ini, berani bersekongkol dengan tentara secara diam-diam. Ini sama saja dengan niat jahat Sima Zhao. Benar, tidak menghormati guru dalam hal sastra, tidak mencintai rakyat dalam hal militer. Pangeran Jin ini benar-benar kutu dalam Zhao Agung. Tidak bisa membiarkannya berbuat sesuka hati. Dekan, jika kita bisa menahan perasaan ini, di kemudian hari di istana, takutnya tidak akan ada lagi pejabat sipil, tempat berpijak lagi. Seorang pemuda ceroboh, masih berangan-angan untuk mengguncang fondasi negara. Saya pasti akan memberitahu kepada Yang Mulia Kaisar. Hukuman berat tanpa keringanan. Jika Yang Mulia Kaisar berpihak, aku akan bunuh diri di aula pemerintahan yang rajin. Nasihat langsung kepada Yang Mulia Kaisar. Hukuman berat tanpa keringanan. Kami adalah prajurit besar Zhao, bukan mainan putra mahkota. Hari ini diperlakukan dengan penghinaan seperti ini. Harus memberikan kami sebuah penjelasan. Berani.
Kalian berani berbicara seperti ini kepada pangeran. Apakah kalian tidak ingin kepala kalian? Jika hari ini tidak bisa memberikan kami sebuah penjelasan yang memuaskan, kami tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Kalian semua ingin sebuah penjelasan. Saya bisa memberikannya. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Melihat adalah percaya. Untuk berkompetisi dengan komandan kiri. Mendengar bahwa kamu di militer. Memiliki reputasi sebagai lubu kecil. Tidak pernah kalah. Pangeran memberikan pujian yang berlebihan. Anda mengirim 10 orang. Mengadakan pertandingan dengan komandan kiri. Ini. Kemampuan kami masih belum cukup. Satu pukulan dari komandan kiri. Pangeran ingin membunuh kami. Satu tebasan sudah cukup. Mengapa harus sengaja mempermalukan kami? Itu adalah masa lalu. Kalian telah melalui pelatihan saya. Ingin mengalahkan komandan kiri. Sebenarnya tidak perlu 10 orang. Kurang dari 10 orang sudah bisa mengalahkan komandan kiri. Itu tidak mungkin. Yang mulia, Anda terlalu meremehkan bawahan Anda. Jangan bicara tentang 10 orang. Bahkan jika 100 orang. Aku juga tidak akan kalah. Kalian semua bahkan tidak takut mati. Apakah masih takut untuk bertanding? Ayo coba saja. Baiklah, jika mau coba, kita coba. Baik. Siapa saja yang ada? Ayo bersama-sama. Kami berempat. Ternyata bisa mengalahkan komandan kiri. Inilah yang diberikan oleh raja kepada kalian. Hasil dari pelatihan khusus. Mulai hari ini, kalian tidak hanya bisa menjadi saudara sehidup semati di samping saya, Zhao Yu, tetapi juga bisa menjadi prajurit paling berani di Zhao. Benarkah? Selain yang mulia dan saya sendiri, perintah siapapun dapat diabaikan. Ini adalah janji yang diberikan oleh raja kepada kalian. Juga merupakan keberanian yang diberikan kepada kalian. Bagaimana? Sekarang maukah kalian mengikuti raja? Bersedia bersumpah setia kepada Pangeran Jin. Memberitahu kepada Yang Mulia Kaisar. Saya ingin mendakwa Pangeran Jin atas ketidakpatuhan yang besar. Mohon Yang Mulia untuk memberikan hukuman berat. Apa yang telah terjadi? Ayo, angkat Guru Agung Meng ke sini. Yang Mulia Kaisar, Pangeran Jin tidak menghormati putra mahkota. Sebagai seorang guru, saya yang tua ini, hanya memberikan beberapa nasihat. Tidak menyangka Pangeran Jin tidak mau diajar. Berani menyerang pejabat tua, dan juga menghasut putra mahkota. Mengusir menteri dari Istana Timur. Pangeran Jin dan putra mahkota selalu akrab. Bagaimana mungkin dia tidak menghormatinya? Jelas-jelas ini adalah provokasi dari orang tua seperti kamu. Menghasut putra mahkota. Apakah itu tindakan putra mahkota? Ya. Hanya karena Guru Agung Meng memberikan nasihat langsung, maka dia menyerang dengan tangan dan kaki. Jika tidak menghukum berat Pangeran Jin, suatu hari nanti, istana ini, bukankah akan menjadi tempat bagi para prajurit untuk bertindak sewenang-wenang? Jika tidak ada kita ini, orang-orang biasa, mengorbankan darah di perbatasan. Kalian orang-orang ini, masih bisa dengan santai di sini, berbicara sembarangan di istana. Maksud Tuan Chu, para pejabat militer mengandalkan prestasi militer, maka bisa meremehkan rekan-rekannya. Apakah ini berarti mengkhianati guru dan nenek moyang? Apa yang kamu katakan? Saya rasa kamu terlalu banyak menikmati hari-hari baik. Makan terlalu kenyang. Kamu lihat aku. Apakah saya harus memukulmu atau tidak? Kamu, di hadapan istana, berani sekali bersikap tidak sopan seperti ini. Apakah kalian masih menganggap hukum istana, hukum leluhur masih berarti bagi kalian? Berhenti. Di hadapan istana. Apa jadinya ini? Yang Mulia, Guru Agung Meng sebagai guru putra mahkota, jika tidak memberikan penjelasan kepadanya, takutnya di kemudian hari, tidak seorang pun akan menghormati guru. Keruntuhan ritual dan musik akan menghancurkan negara. Mohon Yang Mulia berpikir 3 kali. Ayah, sebenarnya Xiao Liu dia. Diamlah. Zhao Yu bertindak sembarangan. Diperintahkan untuk diasingkan selama 3 bulan. Merenung di balik pintu. Putra mahkota bertindak tidak pantas. Denda gaji selama 6 bulan. Meminta maaf secara langsung kepada Guru Agung Meng. Biarkan dia mendapatkan kembali jabatannya. Anak patuh pada perintah. Saya tidak setuju. Anak menghadap ayahanda. Pangeran Jin, kamu sangat berani. Berani melanggar perintah Yang Mulia. Xiao Liu. Jika kamu merasa dirugikan, silakan sampaikan kepada ayahanda. Akulah yang memukul ayahku. Tapi saya merasa pukulan itu sedikit terlalu ringan. Bagaimana bisa seperti ini? Pangeran Jin bahkan tidak merasa menyesal. Apakah merasa hukuman rumah selama 3 bulan terlalu singkat? Ingin menambah beberapa hukuman lagi? Sekali menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Pangeran Jin sangat tidak menghormati yang lebih tua. Menganggap ritual dan hukum seolah tidak ada. Ini benar-benar keterlaluan.
Dia memprovokasi. Hubungan saya dengan saudara raja. Memfitnah pangeran. Sama sekali tidak layak menjadi guru saya. Memfitnah pangeran. Xiao Liu, jelaskan dengan jelas. Ayahanda, benda tua ini, selalu mencemarkan nama baik saya. Tidak menghormati saudara laki-laki. Bahkan mengatakan bahwa saya ingin merebut tahta. Saya tidak bisa menahan kemarahan. Maka saya hanya memukulnya 2 kali. Bahkan ada hal seperti ini. Guru Agung Meng, apakah Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu? Yang mulia, mohon pertimbangkan. Pangeran Jin berkata omong kosong yang perlu diperbaiki. Dia sedang mencemarkan nama baik pejabat senior. Yang mulia Pangeran Jin yang terhormat. Mencemarkan nama baik seorang menteri. Apa manfaatnya? Menurut informasi yang saya terima, Pangeran Jin menggunakan alasan merekrut pengawal. Di dalam militer, menyiksa prajurit secara sembarangan. Berniat membuat kekacauan di militer. Hanya omong kosong. Militer dalam keadaan damai. Dari mana datangnya kekacauan ini? Jenderal Chu, saya tahu Anda sangat peduli terhadap cucu. Tetapi menipu raja adalah dosa besar yang bisa memusnahkan keluarga. Berbicara harus dipikirkan dengan matang. Yang mulia Kaisar, hamba di sini. Puluhan prajurit mengajukan petisi bersama. Dan beberapa prajurit lainnya berlutut di luar aula. Yang mulia bisa memanggil kapan saja. Panggil prajurit masuk ke aula. Hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, semua ini adalah perintah Pangeran Jin untuk memukul. Kami berharap Yang Mulia bisa memutuskan untuk kami. Xiao Liu, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Kembali kepada Ayahanda, itu benar. Yang Mulia, Pangeran Jin tidak hanya memukul prajurit, tetapi juga memaksa mereka berguling di tanah berlumpur. Memaksa mereka berlutut dan mengalami penghinaan. Membuat kemarahan di kalangan prajurit. Yang Mulia, baru-baru ini, hati prajurit dalam keadaan cemas. Beberapa jenderal mengajukan petisi bersama. Memohon untuk dipindahkan dari ibu kota. Yang Mulia, Pangeran Jin adalah kualitas militer dalam melatih prajurit. Bukan pemukulan sembarangan. Jenderal Tua Chu, saya tahu bahwa Anda sangat melindungi San. Hanya saja metode pelatihan yang begitu konyol. Sungguh sesuatu yang belum pernah terdengar. Itu karena pandanganmu sempit. Apa yang dilakukan oleh putra dan ayahanda? Semua demi Zhao yang besar. Pasukan yang gagah ini. Yang Mulia Kaisar, Pangeran Jin sebagai putra. Tanpa izin, menggerakkan tentara besar. Itu adalah penghinaan terhadap hukum militer. Melatih dengan metode anehnya sendiri. Menyebabkan kerusuhan di kalangan tentara. Itu berarti mengabaikan disiplin militer. Intensitas pelatihan tempur saya untuk tentara. Melindungi wilayah. Bahkan memastikan mereka kembali hidup. Apa salahnya dengan itu? Berargumen secara tidak masuk akal. Banyak jenderal di kamp militer. Anda selalu tidak belajar dan tidak berkemampuan. Bagaimana metode Anda bisa membantu tentara? Jelas-jelas hanya akan mengacaukan semangat tentara. Metode pelatihan Pangeran Jin yang mulia. Sudah mulai menunjukkan hasil. Kemarin sudah ada 4 tentara. Mengalahkan komandan kiri dengan tangan kosong. Komandan kiri memang dikenal. Dengan nama baik pemuda ceroboh. 4 prajurit saja bisa mengalahkan. Jenderal Tua Chu, apakah kamu ingin mengatakan, komandan kiri hanya mendapatkan nama tanpa karya? Jenderal Chu harus berhati-hati dalam berbicara di depan Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar, Pangeran Jin telah bertindak semena-mena belakangan ini. Pasti keluarga Chu yang mendukung dari belakang. Pangeran Jin bersalah. Keluarga Chu juga tidak bisa terhindar. Anjing brengsek. Aku sudah memberimu sedikit muka. Kamu malah berani melampaui batas. Sekarang berani menuduh kakekku. Kamu mencari mati. Ini adalah aula pemerintahan. Di depan Yang Mulia dan para pejabat sipil dan militer. Apakah kamu berani? Xiao Liu, jangan bertindak kasar di depan ayahanda. Cepat lepaskan. Pangeran Jin, kamu bertindak semena-mena di aula pemerintahan. Apakah kamu ingin melawan? Jika iya, lalu bagaimana? Pangeran Jin, kamu begitu sombong. Di hadapan kekuasaan Yang Mulia, kamu tidak menganggapnya serius. Apakah kamu merasa berkuasa karena memegang pasukan berat? Apakah kamu memiliki niat untuk tidak setia? Berbicara omong kosong. Pangeran Jin sangat menghormati Yang Mulia Kaisar. Hormat dan sopan kepada putra mahkota. Bagaimana bisa ada niat tidak setia? Jika demikian, Yang Mulia Kaisar, perkataan Anda adalah hukum. Pangeran Jin, apakah Anda tidak segera berlutut? Meminta maaf kepada Guru Agung Meng. Biarkan saya mengakui kesalahan di depannya. Dia tidak layak. Berani sekali. Pangeran Jin sama sekali tidak mengindahkan hukum negara. Apakah Anda berani secara terbuka melawan perintah Kaisar? Yang Mulia, dengarkan ini. Pangeran Jin sama sekali tidak mengindahkan hukum negara. Menganggapnya serius. Jika hari ini tidak dihukum berat, di masa depan, tatanan dan disiplin istana akan hancur. Guru besar Meng benar. Mohon Yang Mulia menghukum berat Pangeran Jin. Baik. Biarkan saya meminta maaf kepadanya, ya? Ayo,